Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik ketika peluang datang. Majalah Commonwealth menerbitkan sebuah berita yang berjudul "Apa yang Anda harus lakukan saat peluang datang". Artikel tersebut menyebutkan bahwa banyak orang terbiasa menetap di lingkungan sosial yang familiar, tetap melakukan pekerjaan yang itu saja di bidang yang mereka gulati. Bahkan untuk urusan makan sehari-hari pun, mereka cenderung pergi ke restoran yang sama dan memesan makanan yang sama. Meski memberikan rasa aman yang tinggi, pola hidup seperti ini sebenarnya sangat membosankan dan membuat dunia seseorang terasa sempit serta kecil. Begitu pula dengan kehidupan. Saat harus melangkah ke zona asing yang tidak terkenal, seringkali muncul gejolak batin tidak berani keluar dari zona nyaman. Penulis menyatakan bahwa tekanan saat memasuki zona asing pasti lebih besar dibandingkan menetap di zona yang nyaman. Karena ada lebih banyak hal yang harus dipelajari di zona yang baru ini. Agar tekanan berubah menjadi kekuatan pendorong, syarat utamanya adalah menempatkan diri dalam lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat yang dimaksud adalah mengelilingi diri dengan orang-orang yang berpikiran positif, bukan mereka yang penuh energi negatif. Orang yang optimis lebih mampu melihat berbagai kemungkinan dalam segala situasi. Penulis melanjutkan bahwa titik balik kehidupan dari biasa-biasa saja menjadi berlimpah adalah apakah Anda berani menerima tantangan. Berani untuk berubah saat peluang datang. Hidup harus dijalani dengan keberanian menghadapi tantangan agar tidak ada penyesalan. Membawa perubahan dan pertumbuhan baru dan bahkan mendatangkan kejutan yang indah. Penulis mengambil contoh seperti model Taiwan terkenal bernama Ling Ziling. Karena keberaniannya mengambil peran dalam sebuah teater, ia akhirnya bertemu dengan suaminya sekarang ini dan membangun pernikahan yang indah. Penulis mendorong pembaca bahwa yang kita butuhkan bukan sekedar melihat peluang di tengah masalah, tetapi juga kemampuan untuk mengatasi ketakutan dan kelemahan diri, serta berani mengambil tindakan dan perubahan yang bijak. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga seorang yang berani melangkah keluar dari zona yang nyaman? Sama seperti yang disebutkan dalam artikel, perubahan adalah kunci pertumbuhan dan kejutan yang indah. Dalam Alkitab terdapat kisah serupa. Dikisahkan bahwa ketika Petrus yang telah bekerja keras sepanjang malam, namun tidak menangkap satu ekor ikan pun, ketika Yesus naik ke perahunya dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Di saat itu, Petrus yang sudah sangat lelah mendengar instruksi Yesus pasti membuatnya ragu. Karena sebagai seorang yang nelayan sudah ahli, ia tahu bahwa pagi hari bukanlah waktu yang tepat untuk menjaring ikan, dan tempat yang dalam pun bukan lokasi yang ideal. Namun, ia memutuskan untuk taat. Ia membawa perahunya ke tempat yang dalam di siang hari yang terik dan menebarkan jalannya. Karena kesediaannya untuk mencoba, sebuah mukjizat terjadi. Mereka menangkap begitu banyak ikan hingga jala mereka mulai terkoyak. Di sini kita melihat bahwa seringkali kita seperti Petrus, sibuk bekerja keras, namun tidak menghasilkan apa-apa. Kunci perubahannya adalah ketika ia mengikuti perkataan Yesus. Meskipun hal itu bertentangan dengan pengalaman dan zona nyamannya, ia berani berubah dan hasilnya ia mengalami pembalikan keadaan yang luar biasa. Teman-teman terkasih, mari kita bersama-sama mengikuti firman Tuhan dan menangkap peluang untuk mengubah hidup. Hidup yang kita kendalikan sendiri seringkali penuh dengan jerih payah dan kekhawatiran akan masa depan. Namun ketika kita bersedia menyerahkan jalan di depan kita kepada Tuhan dan melangkah sesuai firman-Nya, hidup kita akan memanen hasil yang terbesar.
Hari ini kiranya Tuhan memberkati Anda dan memberi Anda hati yang berani untuk mengikutinya. Tuhan pasti akan memimpin jalan Anda di depan dan membawa Anda menuju kehidupan yang penuh kelimpahan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.